Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga di pagi yang cerah ini kalian sehat selalu dan tetap semangat juga optimis dalam pembelajaran daring. Dan tak lupa Bu Umi akan menyapa kalian semua. Semoga hari ini semua hadir dan mengikuti video pembelajaran daring dengan materi kelanjutan hari ini adalah teks anekdot. Dan adakah yang hari ini sudah membuka materi tersebut? Entah dari buku paket, sekedar browsing di internet, atau sekilas pernah mendengarkan istilah dari teks anekdot. Nah, sebelum penjelasan dari pengertian teks anekdot itu sendiri, kalian bisa simak dulu contoh dari teks anekdot. Judulnya Kuli dan Kiai. Rombongan jamaah haji Nadatul Ulama dari Tegal tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Langsung saja dikerumuni oleh para kuli-kuli dari Yaman yang berebutan untuk mengangkut barang-barang yang mereka bawa. Akibatnya, dua orang di antara kuli-kuli tersebut bertengkar atau terjadi percekcokan dengan menggunakan bahasa Arab. Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan merimbung mereka sambil berucap kata amin, amin, amin. Gus Dur yang sedang berada di bandara itu menghampiri mereka. Loh, kenapa Anda berkerumun di sini? Mereka terlihat sangat fasih berdoa, apalagi memakai surban atau imamah. Mereka pasti Pak Kiai, ujarnya. Nah, dari video tersebut bisa kalian simpulkan bahwa kuli dan kiai di Jeddah Arab Saudi jauh ya dengan kuli dan kiai di negara Indonesia. Berarti teks anekdot adalah teks humor atau teks lucu kah? Nah, mari kita simpulkan pengertian dari teks anekdot adalah teks humor atau teks yang menggelitik yang mengandung sindiran atau kritikan yang sekarang sudah tersebar di media massa dan sosialita. Nah, lanjut ya. Setelah tadi penjelasan pengertian dari teks anekdot, mari kita lanjutkan ciri-ciri dari teks anekdot itu sendiri. Apa sih yang membedakan dari ciri-ciri dari teks anekdot itu sendiri? Nah, yang pertama ciri-cirinya yaitu bersifat humor atau lucu. Nah, bersifat humor atau lucu kan berarti contohnya itu kan berarti teks anekdot itu sendiri kan berarti lucu. Terus yang kedua bersifat menggelitik. Nah, menggelitik ini adalah menghibur. Berarti menghibur kan sifatnya juga menghibur agar kesannya itu kita terhibur dari apa yang sudah tertera di teks anekdot itu. Yang ketiga yaitu anekdot berisi kritikan. Nah, intinya dari teks anekdot ini adalah sindiran atau kritikan ini yang akan membangun dari teks anekdot itu sendiri. Terus yang keempat yaitu orang-orang yang penting. Nah, orang-orang yang penting ini bisa terjadi di lingkungan sekolah seperti bapak ibu guru atau bapak kepala sekolah, atau jika berada di lingkungan rumah berarti orang tua kalian dong yang menjadi prioritas utama orang-orang yang penting. Atau seumpama kita di publik atau di umum berarti orang-orang yang penting seperti bapak presiden ataupun bapak wakil presiden dan sebagainya. Terus yang kelima ini mengarah sama dongeng. Dongeng itu kan sebuah cerita fiktif atau cerita rekaan. Nah, di sini dongeng bisa kita artikan seumpama dongeng Putri Salju atau hal sebagainya. Yang keenam ini adalah memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu ini bisa menyindir seseorang yang dimana sindiran tersebut itu bisa
tersentuh oleh apa yang kita sindir. Berarti kita harus meng-cross check diri kita sendiri ya, seperti itu maksudnya. Terus yang nomor 7, hubungan antara hewan dan manusia. Nah, ini saling berkaitan ya. Seumpama kalian pernah nggak membaca contoh teks anekdot yang berjudul cara keledai membaca buku? Sepertinya ini pernah muncul, atau yang pernah membuka atau yang pernah membaca di buku paket bahasa Indonesia yang ada di halaman 82 di buku paket bahasa Indonesia kelas 10 ya. Setelah kita menjelaskan dari pengertian, menjelaskan ciri-ciri, baru kita mengarah sama struktur dari teks anekdot itu sendiri. Nah, struktur anekdot yang pertama yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi? Ternyata abstraksi itu adalah awalan dari cerita dan fungsinya itu memberi gambaran awal tentang cerita. Berarti abstrak, awal dari sebuah cerita, gambaran cerita dari teks anekdot itu sendiri. Yang nomor 2 yaitu orientasi. Nah, orientasi ini adalah latar belakang ceritanya, latar belakang cerita teks anekdot yang sedang terjadi, seperti apa orientasinya. Dan yang ketiga adalah krisis. Krisis ini adalah inti dari sebuah ceritanya dari teks anekdot itu. Apa inti ceritanya? Apa yang menjadi momok dari teks anekdot itu sendiri? Dan yang keempat yaitu reaksi. Kalau reaksi itu berarti tanggapan ya. Seumpama kita itu mempunyai reaksi tanggapan dari permasalahan yang ada pada sebuah krisis di cerita teks anekdot itu sendiri. Terus yang kelima yaitu koda. Koda ini adalah penutup atau ending dari sebuah cerita. Nah, kalau sudah ending bukan berarti teks anekdot sudah selesai ya, bukan. Tetapi kita masih ada struktur yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Nah, struktur kaidahnya apa saja yang ada di dalam teks anekdot itu sendiri? Ternyata yang pertama adalah mengenai menggunakan keterangan masa lalu atau masa lampau. Kalau masa lampau berarti masa yang belum pernah, yang sudah pernah terjadi diulang kembali. Nah, ini biasanya kalau masa lampau itu menggunakan kata-kata dari masa lampau atau kalimat dari masa lampau, contohnya pada suatu hari atau kemarin dan sebagainya. Itu ya contoh sekilas dari keterangan masa lalu atau masa lampau. Sedangkan yang kedua yaitu menggunakan kata konjungsi temporal. Nah, kita melihat lagi kata konjungsi itu berarti apa? Kata konjungsi berarti kan kata penghubung. Sedangkan temporal itu adalah waktu. Berarti menggunakan kata konjungsi temporal berarti kata penghubung waktu yang contohnya kemudian, lalu, selanjutnya dan sebagainya. Nah, next kita mengarah sama poinnya nomor 3 yaitu kata kerja material. Nah, apa itu kata kerja material? Nah, kata kerja itu kan kata tindakan ya, sedangkan material itu sendiri kan melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu kan berarti melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, selama pembelajaran daring, selama kalian belum on untuk memulai pembelajaran daring, kalian seumpama menyapu, mengepel, mencuci, atau memasak nasi, atau melakukan sesuatu, mengerjakan PR selama daring, ataupun sebagainya. Nah, terus untuk struktur kebahasaan yang nomor 4 yaitu memakai urutan waktu ya, memakai urutan waktu. Jadi teks anekdot itu memakai urutan waktu. Jadi urutan waktu di teks anekdot itu memakai alur maju bukan alur mundur. Nah, meskipun di sini ada 3 alur yang disampaikan di dalam teks anekdot, tetapi teks anekdot ini menggunakan alur maju bukan menggunakan alur mundur maupun flashback. Nah, teks anekdot ini berarti ceritanya itu terjadi pada alurnya alur waktu. Sedangkan yang terakhir untuk unsur kebangsaan, nah unsur kebangsaan ini yang terakhir yaitu pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik ini adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban atau yang disebut dengan pertanyaan dengan cara penekanan. Nah, penekanan di sini berarti contohnya apalagi yang dapat kita lakukan atau apalagi yang dapat kita kerjakan kecuali hanya meminta pertolongan kepada Allah. Nah, itu berarti kita tidak usah menjawab, berarti kita harus bisa mengetahui apa yang
kita lakukan. Jika kita tidak bisa dilakukan sendiri, berarti kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Nah, atau juga selama pembelajaran daring ini, Ibu akan menjelaskan kalian sebagai siswa, tugasnya itu apa sih? Nah, tugasnya apa kan berarti kan kalian sudah tidak butuh jawaban kan, sudah paham ya. Seperti tadi, kalau kita harus meminta pertolongan sama Allah kan berarti kan kita tidak butuh jawaban kan ya. Kalian harus menaati dan menjauhi ataupun melakukan hal yang baik dan hal yang baik kan, bukan hal yang buruk kan. Nah, sama seperti ini. Seperti contoh yang kedua, apa yang kalian lakukan sebagai siswa, otomatis kan harus belajar. Ya, bukan kalian harus main TikTok ataupun kayak kalian mabar ataupun yang sebagainya yang kalian lakukan selama ada daring. Nah, itu beberapa hal yang terjadi pada teks anekdot ya. Jadi mulai apa itu sih teks anekdot itu sendiri, dari contoh yang sudah saya jelaskan, mulai dari ciri-ciri, mulai dari pengertian teks anekdot, terus dari struktur sampai ciri kebahasaan, bahwa teks anekdot itu sendiri sebenarnya sudah muncul di tahun 1970, tetapi penerapan secara fakta, penerapan yang kita lakukan itu posisinya ada di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 di kurikulum tahun 2013. Nah, teks anekdot ini bisa kita aplikasikan bahwa apapun yang terjadi di kehidupan now, di kehidupan sekarang ini, kita bolehlah mengkritik seseorang dengan cara humor ataupun dengan cara menggelitik ataupun dengan cara lelucon, yang dimana dari beberapa hal itu bisa meyakinkan orang tersebut, bisa menjadi koreksi orang tersebut. Nah, next untuk anak-anakku di video pembelajaran hari ini tentang teks anekdot cukup sekian. Kita bisa lanjutkan di minggu berikutnya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.